perhatian. Sebelumnya saya memohon maaf jikalau ada suara motor atau yang lainnya terekam. Dikarenakan rumah Mimin dekat jalan raya. Halo Sobat Paber TV. Di video kali ini saya akan membahas 5 tempat angker yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu. Indramayu memiliki banyak wisata-wisata indah yang dapat dikunjungi oleh masyarakatnya, membuat Indramayu menjadi salah satu pusat wisata yang ada di Jawa Barat. Selain keanekaragaman budaya yang indah, pasti memiliki sisi mistis tersendiri yang dipercaya oleh warga setempat. Hingga membuat saya, selaku Paber TV, tertarik membahas tempat-tempat angker yang ada di Indramayu. Oleh karena itu Paber TV telah merangkum 5 tempat angker yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Setelah pesan-pesan berikut ini. Makam Buyut Tambi. Tempat yang pertama adalah sebuah makam bernama Makam Buyut Tambi. Kompleks makam yang terlihat mencolok dengan warna merahnya ini menurut legenda dapat memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang melakukan tirakat di sana. Setiap harinya ada saja orang yang datang ke tempat ini untuk meminta keberuntungan. Mulai dari bisnis yang sukses, hingga kemudahan dalam mendapatkan jodoh. Meski sering dikunjungi oleh orang-orang, makam ini dinilai memiliki aura mistis yang sangat kuat. Hal itu tampak pada keanehan, yakni ketika para pengunjung berniat mengambil foto pada saat di dalam makam, maka foto makam tidak akan tampak ataupun secara tiba-tiba kameranya menjadi rusak. Menurut juru kunci makam ini, Buyut Tambi tidak memperbolehkan orang-orang mengabadikan area di dalam ruang makam. Sosok Buyut Tambi sendiri merupakan legenda dari Indramayu, yang mana ia telah berhasil membabat seluruh hutan dengan kesaktiannya, dan menjadikan area tersebut sebagai desa Tambi. Kisah mistis lainnya datang dari seorang camat yang tidak percaya akan mitos dari makam tersebut. Ia pun dengan sengaja tidak melepas sepatunya ketika memasuki area makam. Nah, ketika pulang dan sudah sampai rumah, entah kenapa ia malah tidak bisa melepas sepatunya sama sekali. Jembatan Eretan. Lanjut ke tempat berikutnya, ada sebuah jembatan yang bernama Jembatan Eretan. Menurut warga sekitar, jembatan ini telah berdiri tegak sejak zaman penjajahan Jepang, dan terkenal memiliki cerita mistis yang mengerikan. Ketika melintasi jembatan ini, para pengendara diwajibkan untuk membunyikan klakson. Hal tersebut sebagai tanda atau bentuk permintaan izin mereka kepada para penghuni jembatan. Konon, kalau ada pengendara yang tidak membunyikan klakson, maka pengendara tersebut akan mengalami kecelakaan yang mengerikan. Selain itu, ada pula kisah dari tukang becak yang mana mereka sering digoda oleh makhluk halus yang menyamar sebagai penumpang. Ketika mengantarkan penumpang tersebut, sang penumpang akan menghilang secara misterius. Ketika sadar, para tukang becak tiba-tiba sudah berada di area pemakaman. Jembatan Sewu. Ketika kamu lagi mudik dan melewati jalur Pantura menuju arah Jawa Tengah dan sekitarnya, kamu pasti pernah melewati sebuah jembatan di mana banyak orang yang tengah memegang sapu dan sejenisnya. Mereka ini bukanlah petugas kebersihan, melainkan warga sekitar yang tengah bersiap-siap mengambil receh dari para pengendara yang lewat. Hal itu tidak terlepas dari keangkeran sebuah jembatan yang bernama Jembatan Sewu. Konon, banyak sekali kecelakaan maut yang terjadi di sini. Hal itu diyakini dilakukan oleh para penghuni jembatan yang meminta tumbal.
Nah, untuk mencegah hal buruk terjadi, para pengendara diwajibkan melempar receh keluar sebagai salah satu ritual tolak bala. Jembatan Sewo sendiri menurut legenda merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang penari ronggeng yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia bersama keluarganya datang ke tempat tersebut untuk bunuh diri karena merasa malu akibat telah melanggar janji. Ia pun kemudian berubah menjadi sosok buaya putih. Nah, konon juga sosok buaya putih inilah yang sering mengganggu para pengguna jalan dan bahkan sering menelan korban jiwa dari para pengendara. Itulah yang membuat jembatan Sewo ini menjadi angker. Sungai Cimanuk. Kalau kamu bertanya kepada masyarakat Indramayu perihal tempat yang paling angker dan seram, mereka pasti akan menjawab Sungai Cimanuk. Hal ini tidak terlepas dari seringnya makhluk halus menampakkan diri, baik itu siang sore atau malam hari. Mulai dari tuyul, buaya putih, hingga suara gamelan Jawa kerap hadir di tempat ini. Warga sekitar pun menjuluki sungai tersebut sebagai kerajaan siluman besar. Julukan tersebut diberikan lantaran para warga percaya kalau di bawah sungai ini terdapat sebuah kerajaan gaib berisikan berbagai makhluk yang menyeramkan. Salah satu cerita mistis yang muncul dari sungai ini adalah cerita dari seorang ibu-ibu yang mengalami koma selama 2 bulan lamanya. Pada saat koma, ia mengaku dibawa ke kerajaan siluman untuk dipekerjakan sebagai seorang juru masak di dapur kerajaan gaib tersebut. Selain itu, ada pula cerita dari para pekerja jembatan yang mengaku kerap diganggu makhluk halus ketika membangun jembatan di atas Sungai Cimanuk. Mulai dari munculnya bau-bauan busuk secara tiba-tiba, hingga penampakan dari makhluk halus. Situs Buyut Banjar. Selanjutnya ada sebuah situs yang dinamakan Situs Buyut Banjar. Di dalam situs ini, kamu akan mendapati puluhan monyet yang dengan bebas berkeliaran di area kompleks situs. Monyet-monyet tersebut diyakini berjumlah 41 ekor. Lalu, apa hubungannya antara kehadiran monyet area situs dan mitos masyarakat? Konon, ke-41 ekor monyet yang ada di area situs Buyut Banjar merupakan para prajurit dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Surya Negara. Pada saat itu, untuk membangun sebuah bendungan guna mencegah terjadinya banjir, sang raja memanggil 41 orang prajurit. Namun, karena ke-41 orang prajurit tersebut datang terlambat, sang raja menjadi murka dan mengutuk mereka semua menjadi monyet. Contoh hal mistis yang pernah terjadi di sini adalah dulu pernah ada seekor monyet yang tertabrak mobil dan tewas di tempat. Para warga bahkan turut menguburkan monyet tersebut. Anehnya, ketika dihitung, jumlah monyet yang ada di tempat tersebut masih sama, yakni 41. Kisah mistis lainnya datang dari seorang pemuda yang nekat mencuri seekor monyet dari area situs tersebut untuk dipelihara. Namun, baru beberapa hari, pemuda tersebut langsung mengembalikan monyet yang dicurinya karena mendapat banyak gangguan mistis di rumahnya. Menurut Sobat Pabert, mana nih tempat yang paling seram? Tulis di kolom komentar ya. Jika ingin request tempat angker di kota kalian silahkan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.